nostalgia banget nih. Coba kita berikan salam perjuangan mahasiswa kita dulu. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Jadi pada hari yang sangat indah ini tadi sudah dibicarakan terkait politik dan sosiologi dalam dinamika yang ada di negara kita. Nah, terlepas dari itu, politik pun mempunyai namanya produknya itu namanya produk hukum, yang dimana tujuannya hukum adalah sifatnya dia mengikat dan memaksa, yang tujuannya untuk memperbaiki moral, etika, dan sikap dalam kehidupan berbangsa. Nah, bila mana negara tidak ada hukum, artinya negara itu akan hangus lebur karena tidak ada yang mengatur dan mengontrol. Nah, terlepas dari itu, maka itu kita sebagai mahasiswa, kalian rekan-rekan mahasiswa harus lebih mematangkan bagaimana mengkaji suatu bentuk produk yang disebut hukum ini sendiri. Jadi bicara untuk hukum itu sendiri bukan hanya bicara terkait pasal ini bukan apa gini-gini, pasal ini gini-gini enggak, tetapi harus kita namanya kajian yang strategis. Tujuannya untuk apa? Untuk mengembangkan dalam dinamika ataupun regulasi yang tujuannya untuk ke masyarakat. Oke, saya akan membawakan materi yang berjudul penegakan hukum dan keadilan sosial, tantangan bagi mahasiswa dalam menyambut Indonesia Emas. Oh, itu judulnya. Nah, oke, baru masuk slide-nya. Nah, pengantar tentang pentingnya hukum dalam pembangunan bangsa. Nah, apakah hukum bila tidak diadakan dalam suatu bangsa, apakah bangsa itu bisa terjalankan? Gimana pandangan teman-teman? Enggak. Artinya hukum itu paling penting, itu adalah vital dalam suatu bentuk negara. Karena kita bicara konstitusional, itu diatur oleh amanat konstitusi yang sudah dibuat oleh founding father kita. Nah, artinya hukum itu penting untuk kehidupan berbangsa. Karena kenapa tujuannya? Ketika hukum itu tercipta, maka kemajuan bangsa itu akan seiringnya mengikuti dengan hukum itu sendiri. Karena kenapa? Kembali lagi, aturan-aturan itu kan sudah dibuat untuk pembangunan bangsa dan juga untuk kepentingan masyarakat. Jadi kalau bisa tidak beriringan, itu akan ketimpak sebelah. Nah, maka dari itu hukum itu ada kesinambungan dengan pembangunan bangsa. Dan kedua, kita bisa lihat hubungan antara penegakan hukum dan keadilan sosial. Nah, contoh kasus. Misalnya kawan-kawan di sini ada yang naik motor tidak pakai helm. Ya. Ketemulah polisi. Ya kan, petantang petenteng. Contoh misalnya lo kenal pejabat lah, kenal ini. Nah, terus ditilang. Terus ketilang dia ngomong, saya kenal ini kok. Oh ya udah Pak, lewat aja. Nah, artinya tidak ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan. Iya. Sedangkan hukum itu kan sifatnya mengikat dan adil, memaksa. Setiap orang pun mau pejabat ataupun masyarakat sendiri pun itu harus mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan. Nah, artinya apa? Penegakan hukum juga harus berjalanan dengan keadilan sosial. Nah, kayak gitu. Terus yang ketiga, peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam sistem hukum. Nah, kalau kawan-kawan sering lihat banyak di TV adanya terjadi demonstrasi ataupun aspirasi masyarakat dan mahasiswa terkait regulasi-regulasi yang kalau bahasa umumnya dibilang pasal karet. Nah, apa sih perannya mahasiswa? Peran mahasiswa itu sebagai agent of change, agen perubahan. Nah, bagaimana perubahannya? Perubahannya dengan apa? Contoh, kayak tadi Bung Emon sudah sampaikan, melakukan demonstrasi ataupun dengan judicial review kalau pernah kalian tahu. Nah, yang bila mana ada pasal yang rancu maka dilakukan judicial review. Tetapi bukan hanya bicara judicial review, mereka juga harus namanya mengkaji suatu kajian yang memang secara sosiologisnya, secara asas-asas hukumnya. Nah, jadi harus mempelajari hal-hal kayak gitu juga. Oke, slide berikutnya. Tantangan hukum di Indonesia. Apa sih tantangan hukum di Indonesia yang sering terjadi? Contoh, korupsi. Korupsi bukan hanya bicara uang,
bicara waktu. Kayak contoh tadi, ayo kita kumpul jam segini acaranya misalnya, contoh datangnya telat. Nah itu kan termasuk dalam budaya korupsi yang sebenarnya bukan budaya, itu budaya kita, tetapi itu udah budaya luar gitu loh. Nah apa sih sangkut pautnya korupsi dengan lemahnya penegakan hukum? Karena pertama gini, bila mana adanya tindakan korupsi, maka hukum ini dipertanyakan, atau bisa nggak hukum ini bukan meminimalisir tapi mencegah. Nah artinya harus ada undang-undang yang memang lebih tepat untuk mencegahnya ataupun lembaga-lembaganya. Nah artinya apa? Kawan-kawan, korupsi ini sangat melemahkan penegakan hukum. Nah contoh kayak misalnya ada tindakan tipikor, tindak pidana korupsi, udah korupsi dia nyogok juga pejabat, ya sama aja double dong. Nah artinya apa? Disitulah integritas yang harus dibangun dan juga kualitas, dan yang paling terpenting itu transparansi. Nah jadi harus transparan, dan juga kesenjangan akses terhadap keadilan bagi masyarakat kecil. Contoh BPJS. Nah masih banyak BPJS yang tidak terrealisasikan, harusnya bisa dipercepat tapi ngantri. Nah itu kan proses-proses yang harusnya kita rubah ataupun kita buat pola-pola yang lebih mempercepat untuk masyarakat kecil. Nah terus ketiga, lemahnya independensi aparat penegak hukum. Nah masih banyak penegak hukum yang tidak transparan, yang masih kurang transparan. Contoh misalnya ada namanya permasalahan terkait, kita cabut lagi korupsi. Ternyata korupsinya itu 3 miliar, tetapi di BAP-nya hanya 2 miliar. Nah kan itu artinya ada ketimpangan antara aparat penegak hukum dengan independensinya. Artinya tidak independen. Ada yang mengontrol. Nah mengontrol ini siapa? Entah elit politik kan gitu, ataupun orang-orang yang memiliki kepentingan. Nah berikutnya, penyalahgunaan wewenang dan impunitas. Nah ada bahasanya itu abuses of power, artinya menyalahgunakan kekuasaan yang melebihi kekuasaannya. Nah itu kan suatu hal yang tidak sesuai dengan foksinya. Nah karena kenapa kawan-kawan? Misal contoh kawan-kawan melakukan suatu agenda yang memang tujuannya untuk masyarakat, tetapi terlepas dari itu ada kepentingan kawan-kawan secara pribadi. Nah itu kan artinya kewenangan gitu, penyalahgunaan wewenang. Nah karena saya ketua, contoh gitu kan, saya ketua karena tujuan untuk masyarakat, tapi dia juga mengambil dari para orang yang memiliki kepentingan. Nah contoh kayak dewan lah kan gitu kan. Nah terlepas dari itu dia memiliki kepentingan. Nah itu jadi menyalahgunakan wewenang. Nah next berikutnya, dampak tatanan hukum terhadap pembangunan bangsa. Yang pertama, menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kalau kita tahu ada beberapa tahun yang lalu tuh perusahaan terbesar di dunia namanya Tesla. Tesla itu pernah melakukan melakukan investasi, tetapi cancel karena apa? Karena pihak Tesla pun melihat dinamika yang ada di Republik Indonesia ini, terutama korupsi. Orang luar negeri itu kan paling benci dengan korupsi. Artinya kan budaya-budaya seperti itu kan harus kita lepas, dan kalau bisa kita hapus. Nah itu kan memperhambat namanya pertumbuhan bangsa. Nah jadi investor tidak bisa masuk, dan pertumbuhan secara ekonomi pun tidak bisa berkembang. Nah itu ada sangkut pautannya. Dan juga kedua, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Nah banyak masyarakat dan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa. Artinya apa? Ada kekecewaan terhadap lingkungan dari masyarakat dan mahasiswa atas sikap-sikap kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Contoh RKUHP kan itu, ataupun yang sekarang kita bisa lihat pagar laut. Nah itu kan kok bisa laut dipagar? Nah itu artinya kan ada kerancuan dalam kebijakan publik gitu loh. Nah juga ketiga, meningkatnya ketimpangan sosial dan ketidakadilan.
Nah kembali lagi, kalau bicara ketidakadilan kan artinya tidak ada kesetaraan antara bangsa dan masyarakat. Nah sedangkan kalau di amanah konstitusi ada tertulis bahwasanya negara menjamin dan berkewajiban memberikan perlindungan dan hak-hak sepenuhnya untuk masyarakat, kan begitu bahasanya. Nah tetapi yang banyaklah hal-hal yang tidak terrealisasikan untuk masyarakat. Nah terus keempat, mengancam stabilitas politik dan demokrasi. Nah itu satu kasusnya juga seperti kayak ada regulasi yang tidak sesuai. Nah itu mengancam stabilitas politik. Contohnya kayak RKUHP, itu kan berapa ribu orang itu datang ke DPR karena yang membuat suatu produk undang-undang itu kan legislatif. Nah kenapa bisa hal itu tuh terjadi? Karena kembali lagi tujuannya untuk apa? Bahkan bicara demokrasi itu kan demonya itu artinya kan pemerintah untuk rakyat kan. Artinya rakyat untuk pemerintah, tapi kan kedaulatan ada di tangan rakyat. Sepakat kan Pak? Nah, begitu. Terus next, peran mahasiswa dalam advokasi kebijakan hukum. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar dengan Bung Emon terkait pengadvokasian. Nah, ada 4 poin yang harus mahasiswa terapkan dalam pengadvokasian sebagai mahasiswa. Ada 4, yaitu logis, kritis, tersistematis, dan masif. Kenapa 4 itu harus digunakan? Ketika kawan-kawan melakukan pengadvokasian ternyata tidak logis, mana bisa kita bicara kritis? Iya dong, karena apa? Kita bicara kajian, di kajian bicara akal sehat, menggunakan akal sehat. Dan terlepas dari logis itu, ada namanya kritis. Nah, kritisnya terhadap apa? Suatu regulasi yang tidak sesuai dengan apa kepentingan rakyat dan masyarakat mahasiswa. Nah, terus tersistematis. Contoh, bila mana kita melakukan judicial review ataupun audiensi, ternyata tidak diindahkan oleh pejabat publik ataupun lembaga instansi, maka langkah keduanya harus dilakukan demonstrasi. Itu kan tersistematis. Ada langkah strategi tersistem gitu loh. Bukan hanya bicara contoh, diajak kawan, ayo demo 50.000 nih lumayan dapat kayak gitu. Karena ada hal kayak, nah makanya perannya mahasiswa bukan hanya bicara soal materialistik, tetapi apa? Harus menggunakan logis. Contoh, masa kita nggak tahu nih masalahnya apa demonstrasinya, demonya apa, isunya apa, ternyata kita ikut-ikutan, ketangkep sama polisi ditanya, ngapain kau kesini? Oh pinjam kayak gitu. Nah jangan sampai hal seperti itu terjadi di ruang lingkup kita sebagai mahasiswa. Nah, terus yang kedua, mahasiswa juga sekarang lebih berperan di dunia era digital, digitalisasi 5.0. Nah artinya sekarang meluangkan aspirasinya bukan hanya bicara demonstrasi. Contoh kita buat petisi, ada di G-Form ya kan kalau nggak salah. Nah itu kita bisa buat skema-skema seperti itu untuk diterapkan ke mahasiswa lainnya. Nah kadang ada tuh yang pernah saya lihat backgroundnya warna biru terus ada logo Pancasilanya. Nah terus ada panggilan darurat. Nah itu kan salah satu aspirasi mahasiswa kan, aspirasi masyarakat. Jadi bukan hanya bicara turun ke jalan, tetapi juga melakukan secara gerakan mediasi gitu, media gitu. Nah terus